Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kita tetap dapat berjumpa dalam ibadah secara daring. Kita percaya meski keterbatasan ruang gerak saat ini menjadi penghalang untuk bertatap muka, namun kasih Kristus senantiasa ada bersama kita tanpa terhalang apapun. Marilah dengan penuh rasa syukur kita awali ibadah ini dengan menyanyikan KJ 15 bait 1 dan 3. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, ibadah kita akan kita dasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-58, yang menyatakan kepada kita demikian. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Kita diajak untuk mau menerima Yesus Sang Roti Hidup yang telah turun dari surga. Tema yang akan kita bahas dalam ibadah kita saat ini yaitu hati yang terarah kepada roti hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, ketika Engkau mengundang kami untuk hadir di dalam persekutuan, walaupun secara online ini, sungguh kami rindu untuk datang kepadamu. Namun kami sadar ya Bapa, bahwa keberadaan kami sesungguhnya tidaklah sebanding dengan Engkau. Kami tidak luput dari kesalahan, dari dosa dan pelanggaran. Sedangkan Engkau adalah yang suci, yang kudus dan mulia. Oleh sebab itu saat ini kami memohon kepadamu,
Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, menghapus segala dosa kesalahan kami, dan membaharui kami, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan Engkau di dalam kekudusan-Mu. Bapa, terimalah kami dan perkenankanlah kami untuk datang bersekutu beribadah kepadamu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi setiap kita yang mau merendahkan diri, mengaku dosa, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saat ini, kepada kita diberikan berita anugerah, seperti yang dinyatakan di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat yang ke-57, yang berbunyi demikian. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Tuhan kirimkan berbekal
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Kita memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita akan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu dalam kerinduan kami untuk kami boleh menikmati akan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan bersabda atas kami, sehingga kami dapat semakin taat dan setia kepadamu. Kami mau berserah kepadamu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Dan kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita nikmati dinyatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mujizat memang sangat mengagumkan. Apalagi ketika mujizat yang dilakukan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Keajaiban yang ditampilkan dalam mujizat itu akan menarik banyak orang. Orang akan ingin tahu lebih banyak di balik keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan. Di dalam kehidupan kita pada saat ini, juga banyak hal-hal yang kelihatannya ajaib, yang kelihatannya menarik, membuat orang menjadi kagum. Walaupun sebenarnya itu bukan sebuah mujizat. Hanya sebuah trik atau bahkan kebohongan dan penipuan. Tujuan dari tindakan menghadirkan yang kelihatannya ajaib, yang kelihatannya mengagumkan itu tentu untuk menarik banyak orang tertuju kepada dirinya. Seperti yang kita baca di dalam berita atau kita lihat, misalnya praktek penggandaan uang. Orang melakukan trik-trik tertentu, cara-cara tertentu untuk memperlihatkan bahwa dirinya mampu menggandakan uang. Padahal apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebohongan atau bahkan sebuah penipuan. Juga kita mungkin melihat praktek yang beberapa waktu lalu terjadi. Cerita tentang babi ngepet. Yang katanya babi itu ditangkap. Dan ketika jimat yang ada di babi itu dilepas, babi itu semakin lama katanya semakin menyusut, mengecil. Dan nanti akan menjadi hilang. Apa yang terjadi sesungguhnya ini adalah sebuah cerita bohong. Ketika diusut, pelakunya kemudian ditangkap. Ada juga beberapa tindakan yang hampir sama dalam rangka mencari perhatian banyak orang. Orang melakukan usaha penyembuhan. Orang memperlihatkan di dalam tayangan, di YouTube, di video, bagaimana ia mampu memberikan kesembuhan. Padahal yang ia lakukan sebenarnya hanya sekedar rekayasa. Lagi-lagi ini dilakukan untuk menarik orang. Sehingga orang terkagum pada dirinya. Dan kemudian mau menuruti apa yang diinginkan oleh si pelaku itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan iman Kristen, ada juga orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika ia menyaksikan atau ia melihat sebuah
mujizat yang terjadi. Mungkin juga di antara kita ada yang pernah melakukan atau yang pernah mengalami mujizat. Ketika mujizat itu terjadi, kemudian orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga kadang-kadang di dalam kenyataannya saya menghadapi juga orang yang berujar. Khususnya ketika ia menghadapi persoalan, ketika ia menghadapi permasalahan, dia berkata, wah Pak Tan, nanti kalau saya sehat, kalau saya bisa lolos dari masalah ini, saya akan ke gereja. Apa yang terjadi ketika mujizat itu terjadi? Keajaiban seperti yang ia harapkan terjadi, sembuh sakitnya, atau persoalan rumit yang ia hadapi terselesaikan. Ya, dia ke gereja 1 atau 2 kali ke gereja. Tapi setelahnya lupa. Apa yang terjadi dengan kenyataan ini sesungguhnya adalah ketika orang mendasarkan imannya kepada mujizat, mendasarkan imannya kepada sesuatu yang ajaib, mendasarkan imannya kepada sesuatu yang ia inginkan. Ini adalah bukan iman yang tangguh. Iman yang seperti ini tidak akan bertahan lama. Memang ketika keajaiban, ketika keanehan, ketika keinginan terpenuhi, ia seakan-akan mempunyai iman yang sungguh-sungguh. Tapi setelah itu lewat, lenyaplah juga iman percayanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pada saat ini, kita juga ketemu kisah tentang orang banyak yang mencari Yesus. Bahkan mereka sampai menyeberang lautan, menyeberang danau untuk mencari Yesus. Ketika mereka melakukan hal itu, sesungguhnya mereka ingin untuk menyaksikan, untuk melihat, bahkan untuk menikmati kembali keajaiban yang telah Tuhan Yesus lakukan beberapa waktu sebelumnya ketika ia mengupah 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Keajaiban peristiwa ini menggetarkan, mengagumkan banyak orang, dan itu menarik banyak orang sehingga orang berbondong-bondong, berduyun-duyun mencari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mereka temukan, mereka kagum dengan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Sebab Yesus bisa menyeberangi danau atau laut tanpa diketahui oleh orang banyak. Sehingga mereka bertanya, Rabi, bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Yesus, Yesus tidak menanggapi tentang bagaimana ia bisa sampai ke tempat itu. Tetapi ia justru menegur mereka. Ketika mereka berbondong-bondong, ketika mereka bersemangat mencari Yesus, bukan untuk menjadi percaya kepada Yesus, tetapi ingin melihat
keajaiban. Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan selanjutnya yang ajaib, yang luar biasa. Orang banyak itu punya harapan. Kalau benar-benar Yesus mampu melakukan tindakan yang ajaib, mampu membuat sesuatu yang luar biasa, ia yakin Yesus akan mampu menjadi pembebas. Yesus akan bisa diandalkan untuk melepaskan mereka dari persoalan, dari penderitaan, bahkan dari penjajahan yang mereka alami saat itu. Ketika itu yang terjadi, Yesus justru menegur orang banyak. Ia mengatakan, engkau mencari aku bukan karena telah melihat tanda, tetapi engkau mencari aku karena engkau telah makan roti dan kenyang. Apa yang mereka saksikan? Memang Yesus yang memberi mereka roti dan membuat mereka kenyang. Mereka ingin menikmati lagi hal yang seperti itu. Dan itu bukan yang dikehendaki Yesus. Yesus mengajak orang banyak yang menemukan dia, yang menemui dia itu dengan mengatakan bekerjalah untuk makanan yang tidak akan membuat binasa. Yesus ingin membawa orang yang sekedar pengen kenyang dengan cara ajaib, dengan mendapatkan makanan yang bisa untuk kehidupan selamanya. Bukan hanya sekedar penghilang rasa lapar. Yesus mengajak orang banyak itu untuk bekerja, untuk mendapatkan apa yang membuat mereka tidak bisa binasa. Yesus menyatakan hal itu. Orang kemudian menjadi heran. Apa itu makanan yang tidak bisa membuat binasa? Ini pasti sesuatu yang luar biasa lagi. Ini pasti sesuatu yang lebih mengagumkan. Makanan yang membuat tidak bisa binasa. Jawaban Yesus ini pasti mengagumkan mereka. Dan mereka dengan penuh semangat, dengan penuh antusias bertanya kepada Yesus, apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan itu? Jawaban Yesus sangat tegas. Percaya kepada Dia yang diutus oleh Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, percaya kepada yang diutus oleh Allah. Itu adalah yang akan membawa kepada kehidupan kekal. Bapak, Ibu, Saudara, bukan mencari roti yang menghilangkan lapar yang dikehendaki oleh Yesus, tetapi mencari roti yang abadi, roti yang membawa hidup kekal. Itulah yang dinyatakan oleh Yesus. Dan roti yang membawa hidup kekal itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus dengan tegas. Ialah yang telah datang dari surga. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika hal ini diungkapkan oleh Yesus, orang banyak itu kemudian teringat
akan perjalanan bangsa Israel di padang gurun dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di mana di dalam perjalanan itu mereka menikmati roti mana yang mereka dapatkan pada setiap pagi. Setiap pagi mereka bisa menikmati itu. Dan mereka meyakini bahwa roti mana yang tersedia pada setiap pagi di dalam perjalanan mereka di padang gurun itu adalah roti surga yang disediakan oleh Musa untuk bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang banyak menanggapi dengan cerita pengalaman perjalanan yang panjang di padang gurun itu, Yesus kemudian memberikan wacana baru. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya roti mana itu bukan dari Musa, tetapi roti mana itu adalah roti dari surga yang diberikan oleh Allah untuk bangsa Israel supaya mereka bisa hidup di dalam perjalanan panjang dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Roti mana itu sesungguhnya adalah roti surga yang disediakan Bapa untuk bangsa Israel. Dan ketika itu terjadi, bangsa Israel dalam perjalanan panjang yang penuh tantangan bisa hidup sampai ke tanah Kanaan. Gambaran yang diungkapkan oleh orang banyak ini dipakai oleh Yesus untuk menekankan siapa dirinya. Ia dengan tegas mengatakan bahwa dialah roti yang telah diturunkan dari surga. Dia adalah yang diutus oleh Bapa untuk manusia, untuk dunia, supaya siapa yang mau percaya kepadanya, ia akan menikmati kehidupan yang kekal. Saudara, Yesus dengan tegas mengatakan, bukan roti yang penting. Tetapi yang penting adalah Yesus yang datang dari surga. Bukan 5 ketul roti dan 2 ikan yang membuat kenyang yang penting. Tetapi Yesus yang datang ke dunia untuk manusia. Itu yang harus diterima, yang harus dimengerti, yang harus dikenali, dan kemudian yang harus dipercayai dalam hidup manusia. Dan itulah yang akan memberi hidup yang kekal. Hal ini dinyatakan dengan sangat tegas di dalam ayat yang ke-35 dari bacaan kita tadi. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Menerima Yesus, percaya kepadanya, itulah yang akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini mungkin kita juga termasuk orang yang seringkali berhadapan dengan berbagai persoalan yang mengagumkan. Kadang-kadang hal-hal ajaib kita saksikan. Entah yang spektakuler, yang luar biasa, atau juga hal-hal yang
biasa, keajaiban yang biasa yang kita alami hari demi hari. Ketika kita menghadapi kenyataan itu, mungkin kita juga menjadi percaya kepada Tuhan. Oh, Tuhan memberi keajaiban pada saya. Tetapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai kepada mengagumi keajaiban yang kita alami. Peristiwa pandemi saat ini, mungkin banyak di antara kita yang mengatakan, oh kalau bukan Tuhan yang menolong saya, semungkin saya sudah meninggal dunia. Keajaiban-keajaiban seperti ini mungkin kita alami. Kesaksian-kesaksian seperti ini mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Tapi kita jangan berhenti hanya sampai kepada mengagumi keajaiban. Tuhan Yesus mengajak kita untuk kita mau mengenali Dia. Untuk kita mau memahami Dia. Untuk kita kemudian menjadi percaya kepadanya. Ketika kita memiliki pengenalan yang benar, ketika kita memiliki pengalaman yang mendalam, bergaul dengan Yesus, maka kita akan menjadi percaya dengan sungguh-sungguh. Kita akan menjadi percaya bukan karena keajaiban semata, tetapi kita percaya karena kita mengalami kebaikan-kebaikan. Ketika kita mengalami kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Mari saudara, saat ini kita bersama-sama mengerahkan hati kita kepada Yesus. Supaya kita bisa semakin dekat. Kita bisa semakin mengenal. Kita bisa semakin mengerti. Kita bisa semakin memahami Yesus, sang roti kehidupan yang telah Bapa kirimkan untuk dunia. Hati kita, mari kita arahkan kepada Dia. Sehingga kehidupan yang kekal menjadi bagian dalam hidup kita. Mari saudara, arahkan hati kita kepada Yesus, sang roti hidup. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
Marilah kita bangkit berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kita mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita naikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami bahwa Engkaulah roti hidup yang telah turun dari surga untuk dunia. Sehingga setiap orang yang percaya kepadamu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapa, jangan biarkan kami terhanyut pada peristiwa-peristiwa yang mengagumkan. Jangan biarkan kami terhanyut hanya ketika kami menyaksikan mujizat. Tapi biarlah kami boleh semakin mendekat, kami boleh semakin mengenal, kami boleh semakin akrab dengan Yesus, Sang Roti Hidup itu. Sehingga kami menjadi percaya, karena kami tahu persis siapa Yesus bagi hidup kami. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih ragu-ragu untuk menerima Yesus di dalam kehidupannya. Jangan biarkan mereka mengeraskan hati, menutup hati mereka untuk Yesus. Tetapi biarlah Engkau yang akan lembutkan mereka. Engkau boleh hadir di dalam kehidupan mereka. Dan Engkau mau akrab di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun boleh percaya kepada Engkau dan menikmati kehidupan yang kekal. Kami mau berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Entah karena menghadapi virus corona atau penyakit-penyakit yang lain. Bapa, kami memohon kiranya kasih-Mu dan kuasa-Mu Engkau nyatakan atas mereka. Sehingga apa yang mereka alami akan dapat teratasi dengan baik. Dan dalam waktu yang tidak lama, mereka boleh kembali sehat. Kami berdoa ya Bapa, untuk para tenaga medis, dokter, perawat, atau juga sukarelawan-sukarelawan yang harus berhadapan dengan virus corona. Mereka yang sedang menjalani program vaksinasi, kiranya Engkau berkenan untuk menyertai mereka. Jauhkan mereka dari bahaya maut. Jauhkan mereka dari virus corona. Dan Engkau yang akan tetap menyertai dan melindungi mereka di dalam pekerjaan dan tugas yang harus mereka lakukan. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami
yang harus belajar dari rumah karena keadaan yang harus mereka hadapi. Biarlah roh hikmat-Mu Engkau limpahkan atas mereka dan juga pada orang tua mereka, sehingga di dalam keadaan yang harus belajar di rumah, mereka boleh tetap bersemangat, mereka tetap mau membekali diri untuk kehidupan yang akan datang. Kami berdoa ya Bapa, untuk para aparat pejabat di negara ini, di mana mereka sekarang harus berjuang menghadapi peperangan melawan virus corona. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan kepada mereka roh hikmat-Mu, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang tepat dan membawa bangsa ini terbebas dari pandemi COVID-19. Bapa, kami serahkan syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Sempurnakanlah ya Bapa doa kami ini, sehingga yang seturut dengan kehendak-Mu boleh menjadi kenyataan. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 108 ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima, yang berbunyi demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar, mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan KJ 298, bait 1 dan 3, selama bumi didiami. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena pada ibadah kami hari ini, kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, kami membawa sedikit berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, Kau mau menerima persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Berkatilah juga ya Tuhan, para majelis yang akan mengelolanya ya Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya, sehingga Kau berikan kebijakan agar persembahan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Kami mau serahkan semuanya ya Tuhan, rasa syukur kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya, berkat
Saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.